Kita mau kerja, kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Pak Prabowo yang terhormat, kalau kerja saja itu gampang Pak, tapi kerja yang benar itu berat Pak. Jangan seperti kayak Jokowi, mau gampangnya saja dengan hutang yang banyak dan impor. Makanya perlunya oposisi bukan orang-orang toksik yang ada di pemerintah Jokowi sekarang ini. Kalau Bapak mengatakan Indonesia ini kaya harta untuk diamankan, tidak mungkin negara ini banyak hutang, menaikin sembako, LPG, minyak, pajak, UKT, dan tidak mungkin rakyat Indonesia ini mempunyai sifat pengemis bansos. Dan Bapak sendiri tidak tahan menjadi oposisi sewaktu dicurang Pilpres 2019. Dan sekarang akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang tersandra oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Jangan mengganggu. Menurut saya statement seperti ini sangat kanak-kanakan dan tidak negarawan sama sekali. Dikatakan bahwa oposisi kalau tidak mau bergabung silakan nonton di pinggir jalan, jangan ganggu. Ibaratnya kalau nanti program-program kami itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik atau gagal, itu semua gara-gara oposisi. Ya bagaimana saya bisa kerja kalau saya diganggu terus? Itu mencari alasan. Kita sudah kalah sebelum perang. Itu sangat tidak negarawan karena seharusnya saya ada di sini dan siap dikritisi, siap diberikan nasihat dari rakyat atau dari oposisi agar pemerintahan kita itu solid, bagus, dan berjalan dengan baik. Saya siap menerimakan input, bahkan siap diganggu. Karena kalau nggak diganggu, ya bagaimana? Jadi kalau kita tidak menganggap rakyat, tidak menganggap oposisi, apa yang kita anggap? Itu sih menurut saya. Dan lagian, bagaimana ya kalau nggak ada duit? Misalnya program makan siang gratis, andai kata gagal, terus gagalnya karena nggak ada duit. Terus kita sudah menentukan yang salah itu oposisi. Ya bagaimana? Saya tuh nggak bisa kasih makan siang gratis karena oposisi ganggu. Padahal duitnya nggak ada. Itu saya nggak suka, itu aja sih. Namun menurut saya sebaiknya panggil Tom Lembong untuk bikin naskah pidato. Itu jauh lebih bagus karena selama 10 tahun yang saya tahu Tom Lembong itu telah menulis naskah-naskah pidato Bapak Presiden Pak Lurah. Nah sebaiknya di-hire kembali. Pasti dia bisa memberikan arahan yang bagus supaya tidak blunder dan tidak menimbulkan kegaduhan. Selamat bekerja dan jangan sampai kita melawan oposisi dan rakyat. Karena tidak semua ide kita yang kita lontarkan itu positif dan bagus. Seorang manajer, seorang pemimpin harus siap menerima input dan kritikan karena kita bukan Tuhan. Kita pun bisa salah. Itu saya ya. Saya terima kritikan dari staf-staf saya, dari teman-teman saya, supaya saya lebih pintar. Kalau kita tidak mau terima kritikan dari orang-orang terdekat, bahkan dari musuh, artinya kita adalah orang yang bodoh, yang tidak pintar, yang keras kepala. Itu sih ilmunya. Kayaknya itu ilmu dasar deh. Dari kepemimpinan. Coba baca buku kepemimpinan. Semua itu situ adanya kok. Terima kasih. Salam oposisi. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka beberapa hari belakangan ini disorotin oleh netizen terkait dengan pernyataan-pernyataan yang tidak patut untuk diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sangat disayangkan ketika pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Prabowo Subianto dinilai blunder.
dinilai Prabowo Subianto sedang menunjukkan karakter aslinya. Dinilai bahwa seorang Prabowo Subianto harus didampingi oleh seorang Tom Lembong untuk membuat skrip pidatonya. Dinilai bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah pribadi yang tidak pandai dalam berpidato. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita ketahui bersama-sama bahwa background yang dimiliki oleh Bapak Prabowo Subianto ini adalah seorang militer. Jadi, beliau ini bukan seorang akademisi seperti Bapak Anies Rashid Baswedan misalnya, yang pandai untuk merangkai kata-kata, yang pandai untuk berpidato. Tetapi seorang pemimpin, apalagi adalah orang nomor satu di bangsa ini, minimal dia juga harus pandai untuk berpidato, pandai untuk berbicara. Jangan sampai terjadi hal-hal blunder di mata dunia. Dalam beberapa menit ke depan, saya Sainai akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar bahkan kecaman dari netizen kepada Bapak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka terkait dengan program makan siang gratis dan lain sebagainya. Ya, apakah janji-janji kampanye itu akan diwujud nyatakan ke 58% rakyat Indonesia yang telah memilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu? Ataukah ini semua hanya habis di janji manis, hanya habis sebagai gimmick politik, hanya habis di kata-kata? Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama mendengarkan komentar-komentar dari netizen berikut ini. Sebenarnya udah banyak banget pemikiran kritis dari teman-teman selama masa kampanye Pilpres kemarin, terutama tentang masalah janji kampanye yang nggak masuk akal. Tapi anehnya, bagi 58% orang Indonesia yang pikirannya itu out of the box lah, pemikiran kritis itu dibuang terus diganti dengan mendewakan manusia, seolah-olah menjadi sejajar dengan nabi yang nggak mungkin salah, yang nggak pernah salah. Nggak percaya kan? Ini bacotannya dia pas lagi ngebohongin 58% rakyat Indonesia. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Gimana? Gokil banget kan tuh? 400 triliun dikasih gratis cuman untuk jadi Nah, sekarang kita lihat bareng-bareng bacotannya dia pas udah berhasil ngebohongin 58% rakyat Indonesia. Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti. Gimana? Udah paham dan udah nyadar nggak kalau 58% rakyat Indonesia itu ternyata untuk ngebangun IKN aja butuh duit 400 triliun. Yang kalau pembangunannya nggak dikorupsi dan on the track, pasti duitnya itu bakalan jadi barang yang berguna. Lah, kalau 400 triliun lagi yang katanya mau dipakai untuk makan gratis, jadi apa itu duitnya? Ya jadi Itulah kenapa manusia dikasih otak untuk mikir, bukan malah dijual terus diisi Apa lo? Hai, selamat pagi teman-teman.
Udah pada nonton kan Bocor Alus yang Sabtu lalu, ngobrolin tentang betapa sulitnya ya pemerintah untuk memfitkan atau mencocokkan janji presiden ke depan dengan kondisi APBN saat ini, terutama terkait dengan makan gratis. Mumet banget, udah pasti dong. Kenapa ya? Karena memang itu program yang tidak betul-betul dipikirkan dari mana pembiayaannya, konsekuensinya apa, infrastrukturnya apa. Jadi semuanya cuman sekedar punya ide gitu aja. Habis itu ya udah gitu, pokoknya menang bisa dipikirin. Nah, konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya sebenarnya paling kelihatan adalah bagaimana program itu dijalankan. Detail-detailnya itu loh. Nah, detail-detailnya itu yang bikin rumit ya. Semoga APBN kita mencukupi, dan udah pasti kalau nggak cukup pastinya tentu akan utang gitu. Nah, terkait dengan makan gratis dan susu gratis dan sebagainya, ada banyak persoalan yang akan muncul, khususnya kalau kita ngomongin tentang susu gratis, karena udah pasti akan impor ya kan, impor sapi. Yang impor siapa ya kan, itu juga masalah. Bukan masalah, perlu bertanya gitu, yang impor siapa, lalu kemudian sapinya mau ditaruh di mana ya kan. Terus yang ketiga, pengelolaannya seperti apa, kemudian biddingnya kayak apa, macam-macam ya. Belum lagi nanti nyampe ke masyarakat, kualitas, jaminan mutu dan sebagainya. Aku bukan orang yang mendoakan ini tidak sukses, enggak ya, tapi ini contoh gitu ya, ini contoh para pemimpin yang kalau membuat program itu tidak dipikirkan benar-benar. Kalau membuat program itu cuman sekedar ada program dan populis dan diterima oleh masyarakat. Tapi eksekusinya pasti tidak mudah. Kita lihat aja nanti, dan jangan lupa kalian ngecek di Bocor Alus ya, karena lebih detail, tempo mengupas, dan lebih kita bisa ngebayangin betapa sulitnya mengimplementasikan program yang kelihatannya sepele, kelihatannya gampang, tapi mumet dicarikan dari mana sumber keuangan untuk realisasi program populis seperti ini. Dan nanti kalau uangnya udah ada, implementasinya seperti apa, penanggung jawabnya dan seperti apa. Mungkin aja akan ada kementerian khusus ngurusin makan gratis dan susu gratis, aku nggak tahu. Tapi kalau itu terjadi lucu aja sih. Ya kita lihat aja ya. Selamat beraktivitas. Cara berpolitiknya 02 ini ibarat dewa mabok atau Bang mabok beneran. Jadi mulai merasa sudah menang dengan cara mengumumkan kemana-mana bahwa akan segera menjabat di bulan Oktober dan seterusnya. Dan yang paling terpenting lagi adalah sudah membuat program yang bikin gelisah masyarakat. Dimulai dari tim relawannya mengatakan bahwa makan siang gratis yang menjadi unggulan mereka itu akan mungkin dilaksanakan maksimal di tahun 2029. Bikin gelisah. Bagian nunggu makan siang gratis ya kan. Kemudian yang kedua, kemarin Prabowo bilang bahwa makan siang gratis bisa dilaksanakan jika memotong subsidi BBM. Ini juga menuai banyak kritik dan bikin gelisah karena akan memunculkan inflasi. Barusan ini Herlangga Hartarto bilang bahwa makan siang gratis bisa dilaksanakan jika memotong salah satunya itu BOS. Coba. Makin bikin gelisah, para guru mulai bereaksi, BOS saja kurang mau dikurangin. Gini loh maksud saya, kalau kalian atau siapalah ini yang mencetuskan program ini, menjadikan program makan siang gratis sebagai program unggulan, maka harus mulai dipikirkan bagaimana cara paling inovatif untuk bisa melaksanakan itu. Kalau tidak, berarti kalianlah sesungguhnya omon-omon sejati gitu loh. Iya dong, karena makan siang gratis ini kan menuai banyak konstituen, orang memilih. Karena menggiurkan bagi masyarakat ya, kelas pemikirannya yang penting makan akan memilih. Tapi tanggung jawab kalian gitu loh.
Pikirkan dari sekarang, kan sudah dibilang bahwa makan siang gratis itu sulit dilaksanakan di Indonesia dengan banyak pertimbangan, banyak perhitungan. Tapi kan tetap aja dikampanyekan. Nah, sekarang mulai bingung, kayak orang mabok, berubah-berubah, seperti apa cara melaksanakannya. Ya, program makan siang gratis yang akan menjadi TAI ini kini mulai menuai banyak polemik. Banyak komentar-komentar yang mempertanyakan dari mana sumber keuangan yang sebanyak itu. 400 triliun rupiah. Jumlah uang yang sangat dan amat banyak. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mampukah seorang Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini mewujudkan janji kampanye mereka? Karena jika tidak mampu, maka ini akan menjadi bahan pembicaraan, bahan bulian dari netizen, dari rakyat Indonesia. Program ini akan dinilai adalah program gagal jika tidak mampu untuk diwujud nyatakan. Program ini akan dinilai sebagai gimmick politik, hanya mau merayu, hanya mau membujuk, dan hanya mau ngibulin rakyat Indonesia untuk memilih pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka jika tidak diwujud nyatakan. Dan pastinya masih akan ada banyak statement-statement atau narasi-narasi negatif lainnya jika janji-janji kampanye dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini tidak bisa menjadi kenyataan. Kita tahu sendiri bagaimana kekuatan dari netizen Indonesia, dari rakyat Indonesia, sangat luar biasa. Ketika kita menemukan beberapa isu bahwa program makan siang gratis ini benar-benar belum ada titik terang karena sumber keuangannya tidak tahu datangnya dari mana. Ketika mencoba untuk mencubit dana BOS, tapi ternyata banyak reaksi, banyak protes yang datang dari guru-guru. Begitupun dari pos-pos lain yang benar-benar tidak bisa dan sangat sulit untuk dialokasikan ke program makan siang gratis ini. Ya, apakah ini adalah program makan siang gratis akan dijadikan program abal-abal yang sifatnya hanyalah gimmick politik semata di saat kampanye pemilu 2024? Harapan terbesar saya bahwa janji-janji kampanye ini harus dibukti nyatakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai program makan siang gratis akan dijadikan sebagai bahan bulian kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang merupakan orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini untuk menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin. 58% rakyat Indonesia sudah percaya bahwa Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka adalah orang terbaik, orang yang mampu untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Ketika kita mendengar cuplikan video tadi, yang benar-benar mungkin adalah sebuah kritikan yang pedas ketika 58% rakyat Indonesia lebih suka makan gratis untuk menjadi TAI ini.
Tapi apapun itu, kita harus dukung agar program ini harus bisa dibukti nyatakan, harus bisa diwujud nyatakan. Jangan sampai seperti dalam cuplikan-cuplikan video tadi yang menjadi bahan pembicaraan, bahan hinaan, bahan bulian untuk capres dan cawapres terpilih. Sekali lagi, semoga program ini bisa diwujud nyatakan kepada rakyat Indonesia, karena ada 90 juta suara rakyat Indonesia yang sudah memberikan kepercayaan. Tentu ini adalah perjuangan, ini adalah tugas, ini adalah tanggung jawab yang harus mau tidak mau, suka tidak suka, dipenuhi oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Mari kita doakan yang terbaik agar segala sesuatu yang dijanjikan saat kampanye dulu tidak akan dijadikan sebagai bahan olokan ataupun bahan ejekan dari rakyat Indonesia kepada capres dan cawapres terpilih ini. Mari kita lanjutkan lagi. Distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah. Kenapa sekarang narasinya berbeda dan perlahan mulai ciut dan meragukan sendiri tentang program makan siang gratis? Waktu kemarin pas kampanye debat capret berapi-api luar biasa, malah menjadi program unggulan. Sekarang program unggulan pelan-pelan program tong sampah. Kenapa bisa seperti itu? Kita tuh tidak boleh memberikan PHP ke orang kecil, ke orang miskin. Nggak boleh. Kalau kita memberikan PHP ke orang kaya, itu nggak apa-apa. Mereka masih bisa makan, bisa beli rumah, bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau kasih PHP, pemberian harapan palsu ke orang susah, itu dosanya luar biasa. Di mana juga para pembuli yang mereka bikin VT tentang saya selama kampanye, saya itu adalah orang yang menghina program makan siang gratis. Saya tidak menghina siapa-siapa, saya hanya memberikan pandangan pakai logika saya. Kita akan terhina dan dihina oleh janji kita yang kita tidak bisa tepati. Tidak ada bisa menghina diri kita kecuali diri kita sendiri. Jadi tolong sekarang para netizen bikin VT kembali dan minta maaf kepada saya. Tebuslah dosa. Jangan menyebarkan berita hoax. Siapa sekarang yang menyebarkan berita hoax? Bukan saya. Saya hanya mau jaga perasaan orang kecil, orang susah. Jangan diberi PHP. Kok kamu malah membela orang yang mungkin menyebarkan hoax dan memberikan PHP? Mari kita jadi jujur kalau kita mau dihargai dan direspek sama orang lain. Apalagi kalau kita ingin menjadi pemimpin panutan bagi bangsa. Wakanda. Terima kasih. Salam Septic Tank. Ya, yang lagi rame adalah makan siang gratis plus susu. Susu gratis. Gimana tuh makan siang gratis? Temuan liputan lu? Ya, jadi ini salah satu program yang bikin pusing banyak orang. Banyak orang. Ya. Pemerintahan sekarang dan pemerintahan berikutnya. Oke. Kenapa tuh? Ya, karena program ini harus masuk di APBN 2025. Oh, dibahasnya berarti tahun ini ya? Dibahasnya tahun ini. Nah, ini kan sebenarnya kan sudah pernah kita munculkan juga di majalah Tempo. Betul, ya, dan betul. juga sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa memang program makan siang gratis ini akan diakomodasi di anggaran 2025. Betul. Gitu. Oke. Ya. Nah, yang bikin pusing adalah duitnya pakai duit mana? Emang duit kita sedikit atau terbatas gimana? Ya, terbatas, dan semua duit ini kan relatif sudah terkunci semua anggarannya. Jadi pemerintah sekarang
agak pusing nih mengakomodasi permintaan pemerintahan berikutnya. Begitu. Memang seberapa serius dari pemerintah atau kubu yang menang Prabowo Gibran untuk membahas atau menyiapkan program makan siang gratis ini, Nam? Ya, program ini harus berjalan. Pak Prabowo sudah minta dari beberapa narasumber yang kita temui, Pak Prabowo minta at all cost program ini harus jalan mulai 2025. Mulai 2025, oke, terus? Dan permasalahannya adalah anggarannya terbatas. Ya. Karena kalau kita lihat kemarin di kampanye-kampanye kan Pak Prabowo bilang puluhan juta sampai 80 juta anak akan dikasih makan siang gratis ya dengan susu. Dan itu kan anggarannya sekitar 400 triliun. Nah, itu tidak ada anggaran yang 400 triliun itu. Oke. Nggak ada posnya gitu ya. Sudah sangat tipis sekali ruangnya untuk bermanuver. Nah, tapi soal makan siang gratis ini nanti akan akan ada badan sendiri atau dilempar ke kementerian lain gitu. Maksudnya jadi subdirektorat sendiri gitu. Keinginan dari Prabowo, ini dari beberapa orang-orang yang cerita ya, program ini harus dilaksanakan oleh satu kementerian lembaga atau lembaga sendiri yang didirikan baru khusus untuk menangani ini. Yang kita dengarkan yang sudah muncul di publik kan Badan Gizi Nasional, BGN ya. Nah, ini nanti yang akan membawahi program ini, yang kemungkinan akan menarik beberapa program-program yang sudah ada di kementerian dijadikan satu dalam program makan siang gratis dan susu. Seperti misalnya program makanan pendamping buat ibu dan anak, itu kan sebenarnya sudah ada di Kemenkes. Ya, tapi kemudian itu akan ditarik. jadi satu dalam klaster program ini. Jadi ini memang dipaksakan sekali ya, Nam ya, berarti ya. Janji kampanye Pak, mau apa lagi? Oh ya, oke. Itu cocok masuk bis nasional. Tester ini, pernah jebakan dia masuk sini. Oke. Bahaya ini. Oke, Nam, tadi lu kan menyebutkan ada pertemuan antara orang-orangnya Prabowo dengan orang-orangnya Sri Mulyani. Ya. Nah, dengan keterbatasan anggaran itu gitu ya, dan juga ada permintaan dari timnya Prabowo untuk soal ketersediaan anggaran, respons dari tim di Kementerian Keuangan sendiri seperti apa? Nah, ini menarik nih, karena beberapa orang yang kita temui bilang timnya Sri Mulyani itu berusaha menghindari pembahasan khusus mengenai makan siang gratis. Berusaha menghindari ya? Kenapa? Karena ya ini mereka tidak ingin masuk ke detail, jadi hanya menjelaskan seperti apa sih postur APBN kita sekarang, dan kira-kira kalau mau dimasukkan program Prabowo di APBN 2025 yang dibahasnya tahun ini, kira-kira pos-pos mana yang bisa diambil anggarannya. Nah, Oke. dari Kementerian Keuangan fokusnya di situ aja, supaya ini juga tidak jadi beban mereka, karena untuk tahun ini kan mereka tugasnya merancang, sebenarnya yang mengeksekusi kan di pemerintahan selanjutnya, yang mungkin praktis baru jalan di Oktober ya. Jadi timnya Sri Mulyani sendiri juga kebingungan dong ya, ketika kemudian harus memberikan detail lebih jauh soal program ini. Makanya yang akan disiapkan nanti dalam APBN 2025, yang pembahasannya kan nanti barangkali ya dimulai di bulan Mei ya. Bulan Mei, terus kemudian nota keuangan di Agustus, baru kemudian ketoknya di Oktober, itu hanya baseline. Jadi program-program dasar aja yang akan masuk dalam APBN. Jadi ya nggak ada program-program yang mungkin khusus itu Pak Jokowi, itu khusus dari Prabowo, tapi nanti ruang perubahannya dibuka di APBNP. Oh, semuanya akan ketahuan di pas pembahasan ya, seperti apa nanti postur-posturnya. Nah, tapi yang kalau diskusi sama sumber-sumber dari Kemenq ya, baseline-nya itu apa aja kira-kira? Ya, itu apa yang akan dimasukkan dalam RAPBN? Ya, yang pasti akan dimasukkan tentu saja subsidi BBM tetap akan masuk. Terus kemudian dana transfer ke daerah dengan berbagai macamnya itu. Lalu ada belanja pegawai tentu saja. Terus dan yang paling penting adalah anggaran untuk bayar utang. Nah, ini kan sudah gede banget nih anggaran bayar utang kita nih. Terlalu besar ya? Terlalu besar. Oke. Jadi banyak sekali ya itunya ya. Obstacle-nya ya. Subsidi mana, terus belum lagi hutang. Iya. Tapi dan tantangannya kan yang kemarin tim Pak Prabowo ini maju mundur adalah pos mana yang harus dikurangi, yang tidak menimbulkan banyak riak itulah. Oh, ada pertimbangan seperti itu. Ya, kalau misalnya mau mengurangi pos subsidi BBM, subsidi energi, tentu pertarungannya masyarakat ya. Masyarakat. Ya. Gitu kan. Kalau mengurangi pos programnya Jokowi seperti KN, nah nanti pertarungannya di hubungan politik. Ya. Mengurangi budget
anggaran bayar utang nggak mungkin. Karena itu sudah apa? Rutin ya? Sudah rutin. Belanja pegawai juga nggak mungkin, masa yang nggak gajian kan? Iya. Oke guys, itu adalah informasi ataupun komentar-komentar dari netizen yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan polemik makan siang gratis dan minum susu gratis ini. Ya, pada akhirnya merepotkan banyak orang. Pada akhirnya sumber uangnya belum tahu datangnya dari mana. Di satu sisi bahwa negara kita juga sedang susah sebenarnya. Tetapi saya tidak mengerti apakah program makan siang gratis ini akan menjadi kenyataan atau hanya habis makan di kata-kata saja. Ya, harapan terbesar saya bahwa Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sebagai calon presiden terpilih jangan hanya semangat di saat debat, di saat kampanye. Giliran sudah terpilih, giliran sudah dipercayakan oleh rakyat, lalu mulai lemah, mulai pusing, tidak tahu sumber dananya dari mana. Mulai membangun narasi bahwa program ini butuh dana ratusan triliun, harus dipikirkan secara matang, harus dikelola dengan baik dan lain sebagainya. Padahal saat kampanye kemarin, ketika kami sebagai rakyat mendengarkan, terlalu manis untuk didengar janji-janjinya. Apalagi program makan siang gratis dan minum susu gratis ini dijadikan sebagai program unggulan yang pada akhirnya telah berhasil untuk menggiurkan 58% rakyat Indonesia. Saya sebagai rakyat akan tetap memantau, akan tetap melihat perkembangan ke depan terkait dengan program-program, janji-janji kampanye dari Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka ini. Apakah semangatnya masih seperti saat debat kemarin? Ataukah malah seperti yang ditunjukkan oleh Gibran Rakabuming Raka tadi? Ataukah jangan sampai segala janji kampanye pada akhirnya akan dijadikan sebagai bahan bulian oleh netizen, oleh rakyat Indonesia? Sekali lagi, sudah kiranya Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini bisa mempersembahkan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena pastinya rakyat akan menunggu, rakyat akan tetap pantau. Pihak oposisi pun akan tetap mengawasi. Karena oposisi itu hadir sebagai penyeimbang, bukan untuk diganggu, bukan jangan mengganggu, dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama membangun bangsa ini, bersama-sama mendukung program-program pemerintah yang berdampak positif untuk rakyat Indonesia. Tetap semangat untuk mengawasi segala macam titik bengek yang akan terjadi di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila.
untuk kita semua.